Badai COVID masih menerpa dunia. Memang sedikit beda analis dunia dengan analis Indonesia, datanya maupun perkataannya. Cina mengatakan tahun ini minus 6,8%. Indonesia tidak akan berani jujur begitu pastinya. Harus optimis. Apalagi mengungkap apa yang Goldman Sachs laporkan di CNN kemarin bahwa tahun 2022 akhir corona baru bisa hilang dari seluruh dunia. Nggak akan ada hal seperti ini di berita nasional. Tidak akan ada. Ya kita ketawa aja, monggo. Data di masa depan kan bisa disebut apa saja, termasuk perhitungan analisa jujur, realistik, yang pasti Indonesia minus juga. Lalu di tahun 2021, pejabat negara bilang Indonesia nanti akan naik 5,1%. Sekali lagi, pengamat ekonomi internasional hanya geleng-geleng kepala melihat optimisme Indonesia. Salah emangnya optimis? Oh ya enggak lah, bener banget dan harus optimis itu. Hanya ada hitungan realistik harusnya sebagai basis berkata optimisme itu. Misalnya, apa grand plan-nya? Bagaimana 5% itu diraih? Nah, yang diperlihatkan bukan angkanya dulu naik 5%, tetapi perlihatkan bagaimana 5% itu dicapai. Kalau 5% yang ditonjolkan, kalau hanya kata-kata 5% yang digaungkan, ya semua orang yang nggak usah doktor ekonomi untuk mengatakan seperti itu. Bilang aja, tahun 2020 ini Indonesia naik 5%, tahun 2021 naik 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Wis ngono wae. Dan caranya, jawabannya simple, bukan urusan saya. Loh kok gitu ya, jangan gitu dong bos. Oke, kita kontribusi bagaimana? Kita ini kaum Sontoloyo bukan tipe penghujat kegelapan, juga bukan orang yang menyalakan lilin. Kita ini adalah orang yang bikin pabrik genset sekalian. 4 level di atas nyalain lilin, di atas nyalain listrik, di atas nyalain genset. Kita bikin pabrik genset sekalian. Apa yang kita akan lakukan? Kita bantu UKM terbang. Karena kita semua tahu setelah badai corona yang tidak akan selesai-selesai karena cara penanganannya seperti ini. Sebentar. Saya minta semua pihak mengakuinya. Kita nggak serius menanganinya. Dan kalau dibilang nggak serius, jangan dibantah dulu sekarang. Nanti bantahannya akhir bulan Juni misalnya. COVID bener selesai atau jadi 30.000 yang terpapar. Kalau 30.000 artinya yang bener ya bukan pemerintah gitu loh ya. Kalau pemerintah bener, COVID hilang. Kalau COVID hilang dan benar apa yang dikatakan pemerintah hilang, saya balik badan. Saya yang saat ini mendukung apapun untuk kemaslahatan umat. Saya akan gaspol, saya dukung pol-polan pemerintah. Ada pengecualian, 4L. Tetap 4L mah sudah 5 tahun kita nggak doyan. Sulit saya demen sama 4L itu ya. Kalau di 30.000 yang terpapar, kita hanya minta sedikit kelapangan hati pejabat. Pakai cara bosman yang sudah banyak membanjiri ruang publik informasinya. Dan akui Anda salah, piye? Yalah nggak usah gitulah, nggak usah ngaku-ngaku lah. Kita juga nggak maksa kok. Jadi ambil saja metodenya. Gimana? Begini kita sederhanakan strateginya. Salah satu caranya dulu kita perjelas. Di dalam pendanaan bisnis ada 2 rumus yang paling banyak dipakai. 1, pinjaman bank. 2, IPO. Pinjaman uang di bank syaratnya punya jaminan. IPO syaratnya lebih panjang lagi. Bagaimana kalau kita meniru sukses Cina membangun Shenzhen Exchange atau bursa equity UKM, di mana saat ini ada lebih dari 20.000 UKM terdaftar di bursa Shenzhen. Maka Indonesia harusnya punya bursa equity UKM tersebut. Seperti halnya Shenzhen Exchange. Pengelolanya swasta, lebih lincah, lebih agile. Beda dengan Shanghai Stock Exchange, beda dengan Hong Kong Stock Exchange atau Hang Seng, atau juga dengan New York Stock Exchange. Maka Shenzhen lebih dinamis karena UKM lebih sederhana pembukuannya, lebih simple data-datanya, gampang mereview produknya, mereview service dari UKM, lihat saja produknya, lihat saja outletnya, lihat saja tokonya, apapun itu lebih sederhana. Sehingga tidak diperlukan yang namanya Arthur Andersen untuk mereview, Ernst & Young atau PwC untuk mengaudit. Pelanggannya sendiri yang menilai bisnis UKM. Seperti halnya Anda setelah naik Grab misalnya, Anda sebagai penumpang memberi rating kepada drivernya. Driver memberi rating pada penumpangnya. Sehingga apakah Anda penumpang bintang 5 yang kalau Anda lagi butuh Grab atau Gojek, Anda dispesialkan duluan, atau Anda driver bintang 5 di mana kalau ada permintaan dalam tanda petik Anda akan dapat duluan walaupun Anda agak jauh. Sistem akan mendulukan Anda karena Anda driver bintang 5. Demikian juga dalam bursa UKM. Rating ditentukan oleh pelanggan dan investor itu sendiri. Sang penyelenggara equity crowdfunding tidak bertanggung jawab atas investasi Anda di bisnis UKM. Dan dengan strategi ini ternyata Shenzhen UKM Marketplace sukses menghantar UKM scale
up. Tiap tahun lebih dari 1.000 perusahaan jadi milioner asetnya dari bursa Shenzhen. Ke depan, Indonesia sudah bisa melihat dengan jelas badai pengangguran meningkat tajam karena social distancing mempengaruhi bisnis tradisional. Cara terbaik menangani pengangguran adalah dengan membuat UKM punya tempat untuk scale up secara cepat, masif, dan terstruktur. Itulah usul yang bisa membuat Indonesia naik ekonominya. Bagaimana? Mau coba? Masih harus nunggu COVID-19 terpapar 30.000 orang? Kok gitu sih kalian?